Puji Tuhan, selamat pagi Jemaat Gosen. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah tolong kita semua. Kalau kita masih ada dengan tubuh yang sehat, kita masih bernafas, itu adalah kasih dan anugerah Tuhan yang kita alami dalam hidup ini. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang memberikan kesempatan untuk saya bawa renungan pendek di hari Minggu ini untuk kita semua. Puji nama Tuhan, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Hari ini adalah hari di mana kita bisa beribadah bersama-sama. Namun karena keadaan kita tidak dapat melaksanakan ibadah kita bersama-sama. Hanya lewat renungan ini saja saya bisa sampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh membangun dan menguatkan iman percaya kita semua. Puji Tuhan. Firman Tuhan terdapat dalam Matius pasal yang keempat. Di situ menceritakan bagaimana Yesus dicobai oleh iblis. Kita sudah tahu bersama. Saya akan bacakan. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Puji Tuhan, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Cerita ini cerita yang sering kita dengar. Saudara, Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Di ayat yang pertama ditulis itu, maka laparlah Yesus. Wajar secara manusia berpuasa dan akhirnya lapar. Itu adalah sesuatu yang wajar. Dan dalam cerita ini, iblis ingin memutarbalikkan firman Tuhan, sehingga ada beberapa kali
Tuhan menjawab kepada iblis, "Enyahlah iblis, karena ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu." Dan kita lihat bersama bahwa dalam cerita ini ada 4 kali iblis mencobai Yesus. Bisa saja Tuhan membuat roti atau batu-batu itu menjadi roti. Bisa saja batu-batu apa saja bisa dibuat oleh Tuhan untuk jadi makanan. Tapi di sini kita lihat Tuhan tidak mau mengikuti apa kata iblis. Tuhan dalam keadaan lemah, dalam keadaan lapar, Tuhan tidak mau mengikuti keinginan iblis. Tuhan bisa saja membuat batu-batu itu menjadi roti, atau menjadi makanan, atau menjadi apapun. Bahkan iblis pun Tuhan bisa bikin jadi makanan, bisa juga. Tapi Tuhan tidak menerima setiap tawaran-tawaran dari iblis. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kadang-kadang mungkin kita dalam keadaan lemah. Kadang-kadang kita manusia seringkali mengalami lemah secara tubuh, lemah secara iman, lemah secara fisik. Tapi ingat bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita bukan tanpa seizin Tuhan. Tapi tanpa seizin Tuhan, sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan kita bagi kita yang mengasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Dalam Efesus pasal ke-6 ayat yang ke-10, di situ ditulis bahwa perlawanan kita bukan melawan darah dan daging. Jadi firman Tuhan menulis bahwa perlawanan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh di udara. Jadi musuh kita bukan sesama kita, bukan sesama pelayan-pelayan kita, bukan sesama rekan-rekan kita, bukan sesama anggota gereja lain dan anggota gereja lain. Tetapi perlawanan kita adalah melawan roh-roh di udara. Roh-roh yaitu kuasa-kuasa kegelapan. Nah, akhir-akhir ini ada banyak peristiwa-peristiwa terjadi, khususnya di tengah-tengah gereja Gosen kita ini. Kita mengalami sesuatu hal yang Tuhan izinkan itu terjadi untuk membangun iman kita, untuk supaya kita lebih percaya, kita lebih kuat di dalam Tuhan, supaya kita yakin bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Nah, puji nama Tuhan, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Mari yang pertama kita memahami kuasa dari firman Tuhan. Iblis mau memutar balik firman Tuhan. Iblis selalu ingin mencuri kemuliaan firman Tuhan yang kita miliki. Sehingga Yesus pun sendiri, iblis ingin memutar balikkan firman Tuhan. Tetapi iblis tidak dapat berbuat apa-apa di depan Yesus. Yang pertama kita memahami kuasa dari firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu kata Amsal, firman itu bagaikan cermin. Bapak Ibu kalau mau berpergian,
tentu kita harus bercermin. Kita harus bercermin. Kita melihat kekurangan dan kelebihan kita. Kalau mungkin ada kekurangan, kita bisa lihat, kita bisa atur, kita bisa bersihkan kalau ada yang kotor. Kita bisa membersihkan sesuatu yang kelihatan kotor di wajah kita. Nah, demikian dengan firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah firman yang berkuasa. Firman Tuhan ini adalah cermin untuk kita melihat keadaan diri kita. Itu sebabnya mari kita selalu baca firman Tuhan. Kita dengar firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan. Firman Tuhan juga berperan penting di dalam kehidupan kita semua. Dan yang kedua kita lihat firman Tuhan itu seperti makanan. Firman Tuhan itu seperti makanan kita. Manusia setiap hari dia harus makan 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Demikian juga dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah makanan kita. Kalau kita lemah, kita menjadi kuat. Kalau kita sakit, kita menjadi sehat. Oleh karena kita makan kebenaran firman Tuhan. Makanlah sebanyak-banyaknya firman Tuhan, karena firman itulah yang dapat menguatkan kita, menguatkan iman percaya kita, memberikan kesembuhan bagi yang sakit. Firman yang membuat kita kuat, sehat. Dan firman Tuhan yang membangkitkan iman percaya kita. Dan yang ketiga, firman Tuhan adalah sebagai peta atau petunjuk arah. Kalau ada sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka firman itu akan meluruskan jalan kita. Firman itu akan memberi kita jalan keluar. Karena firman adalah bagaikan peta, petunjuk arah bagaimana harus kita melangkah. Dan puji nama Tuhan, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Dan yang keempat adalah firman Tuhan itu bagaikan senjata. Firman itu adalah senjata, senjata kita. Jika kita mengalami sakit penyakit, jika kita mengalami persoalan, maka firman itu akan datang sebagai senjata. Firman Tuhan itu akan datang menjadikan kita kekuatan dalam hidup kita. Firman Tuhan yang mampu memberikan kita kemenangan. Karena firman Tuhan bagaikan senjata rohani kita. Senjata yang dapat menghancurkan segala kuasa-kuasa kegelapan. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini, dan firman Tuhan itu penuh dengan kuasa. Firman Tuhan itu berkuasa. Pujian berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertamu selamanya. Oh
firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih. Itulah ada 4 kita dapat memahami kuasa dari firman Tuhan, yaitu firman sebagai cermin, firman sebagai makanan, firman sebagai peta atau jalan hidup kita, dan firman itu sebagai senjata kita. Puji nama Tuhan. Mari kita memahami kuasa yang ada di dalam diri orang percaya. Kita sebagai orang percaya, kita mempunyai kuasa. Tuhan memberikan kuasa dalam hidup kita. Karena firman Tuhan berkata, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada apa yang ada di dalam dunia ini, daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Roh kita lebih besar. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita adalah orang-orang yang mempunyai kuasa. Dan yang kedua, kita menyadari bahwa iblis punya keterbatasan. Dia tidak punya kemampuan yang besar untuk menjatuhkan kita. Tapi firman Tuhan adalah firman yang berkuasa, firman yang dapat menghancurkan segala kuasa-kuasa kegelapan. Iblis punya keterbatasan, iblis hanya punya keterbatasan. Tapi firman Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Dan kita menyadari bahwa kuasa iman kita adalah benar-benar dapat menyembuhkan iman percaya kita, dapat membangkitkan gairah kita, dan kita menyadari bahwa kuasa iman kita dapat menyembuhkan segala sakit penyakit. Yang sakit, percaya dengan iman, Tuhan pasti sembuhkan. Yang susah, Tuhan pasti hiburkan. Tuhan akan berikan jalan keluar, khususnya bagi kita jemaat-jemaat Gosen yang ada. Percayalah dengan iman. Iman dapat melihat perkara-perkara yang besar akan terjadi bagi kita, umat-umat Gosen, orang-orang yang percaya. Iman dapat melihat penyakit kita disembuhkan oleh Tuhan. Jadi iman, kita percaya, kita punya iman. Iman dapat melihat penyakit kita, dan penyakit kita dapat disembuhkan oleh karena iman kita kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Firman Tuhan saya tidak panjangkan, sampai di sini saja. Kita bersyukur dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Tuhan, ajarkan kami Tuhan melihat firman-Mu, bercermin kepada firman-Mu. Tuhan, makan akan makanan firman-Mu, menjadi petunjuk jalan dalam hidup kita. Dan firman-Mu adalah senjata bagi kita semua. Tuhan, berikan kami iman supaya kami tetap percaya bahwa firman-Mu sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati Bapak Gembala, sembuhkan, pulihkan kesehatan Bapak Gembala. Segala obat-obat yang diminum, Tuhan urapi dalam nama Yesus. Berdoa buat Ibu Gembala Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan seisi pastori Andrew Brian Tresia, Tuhan sembuhkan, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat usia, Tuhan sempurnakan kesembuhannya. Buat Oma Els, Tuhan sempurnakan. Buat Tuhan Ci juga Tuhan tolong Tuhan. Bahkan Tuhan tolong semua. Bu Chandra juga Tuhan tolong. Yang dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan semuanya. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, dapat disembuhkan. Oleh bilur-bilur kami disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan Bu Alfa, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang sakit semua Tuhan tolong. Seluruh sidang jemaat Gosen diberkati oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Kami jemaat Gosen Tuhan hidup berkemenangan. Oleh karena iman kami percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan permohonan kami. Kami serahkan Tuhan Bu Nova juga ke dalam tangan Tuhan.
sembuhkan segala sakit penyakitnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Ini doa dan permohonan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Berdoa juga buat istri kami Yanti, Farel, bahkan Galeno, semuanya Tuhan. Tuhan pulihkan kesehatan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berharap dan bergantung kepada Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Semua jemaat Tuhan ada dalam perlindungan Tuhan. Terpujilah akan nama Tuhan kekal selama-lamanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati.